Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyum Sajenar, Bramsal Kusuma dari X51, absen nomor 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram, yaitu Keraton Yogyakarta. Di sini saya akan membuka bagian-bagian dari Keraton Yogyakarta, juga akan menjelaskan tentang peraturan unik dari Keraton Yogyakarta ini. Jadi kita langsung saja ke video. Ya, sebelum kita masuk ke Keraton Yogyakarta ini, mungkin kita akan membahas sejarah dulu dari Keraton Yogyakarta. Insya Allah singkat. Jadi keraton ini dibangun pada saat masa Kerajaan Mataram. Pada saat itu terjadi perselisihan internal karena adanya adu domba. Siapa lagi kalau bukan Belanda? Divide et impera terjadi di mana-mana saat masa penjajahan Belanda. Lalu perselisihan ini diakhiri dengan adanya perjanjian Giyanti, yang dimana menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Surakarta dan Kasunanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selanjutnya pemimpin dari Kasultanan Ngayogyakarta melakukan pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Pembangunan 1 tahun lalu dapat ditinggali pada tanggal 7 Oktober 1756. Ya, segitu saja sejarah dari Keraton Yogyakarta. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari Keraton Yogyakarta ini. Belum, diam dulu kau. Sebenarnya ada 8 bagian dari Keraton Yogyakarta ini, tetapi saya hanya akan membahas 4 bagian karena terutama durasi. Oke, yang pertama yaitu Geladak Pangurakan sebagai pintu utama atau benteng pertahanan utama dari Keraton Yogyakarta ini. Kedua, Bangsal Pagelaran yang dimana sebagai tempat pertemuan dari abdi dalem atau abdi krapton. Abdi krapton, bat. Yang ketiga adalah Siti Hinggiler atau disebut Balairung Utara, di mana menjadi tempat penyimpanan lambang keraton dan tempat melakukannya upacara adat. Keempat, yaitu Kamandungan Lor sebagai tempat seperti pengadilan, yaitu mengadili perkara-perkara pada saat itu. Nah, fakta uniknya nih, pada Keraton Yogyakarta terdapat 7 peraturan yang harus kita ketahui. Pertama, yaitu kita tidak boleh berfoto membelakangi Keraton Yogyakarta. Maksud saya itu tidak sopan ya, bukan tidak boleh. Yang kedua, ini baru, kita tidak boleh memfoto membelakangi abdi dalem atau abdi keraton pada saat itu. Yang ketiga yaitu kita disarankan untuk tidak memakai topi pada saat di keraton, dan yang keempat adalah kita tidak boleh duduk sembarangan. Yang kelima yaitu kita tidak dapat menyentuh koleksi keraton tanpa izin. Yang keenam, kita tidak dapat membuat sesuatu untuk berdoa. Yang ketujuh, kita tidak dapat membawa kamera, apalagi HP pada saat mengunjungi Keraton Yogyakarta ini. Dan dulu saya pernah ke Keraton Yogyakarta dan memang kita disuruh membayar agar dapat berfoto di sana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada peninggalan sejarah Keraton Yogyakarta ini. Rata-rata informasi yang saya dapatkan itu dari keratonjogja.id. Mungkin bila ada kesalahan informasi saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.